Bamsud mendukung upaya KPK menyelidiki kedugaan penyelewengan dana Formula E DKI Jakarta. Bahwa ada pihak-pihak atau orang yang kemudian nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan udara, silakan diproses. Tapi kegiatan olahraganya, kegiatan otomotifnya harus dijalankan. Jadi Ketua DPRD Prasetya Edi Marsudi sendiri mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta dan mengingatkan agar dana tersebut tidak digunakan untuk ajang balap Formula E. Bila tetap nekat menggunakan uang dari kredit 1,2 triliun itu, maka Prasetyo akan mengancam akan melaporkan Pemprov DKI Jakarta kepada Barreskrim Polri, begitu dia. Kalau pokok-pokok ini diperiksa dan ditelusuri jauh, maka saya meyakini unsur pidananya akan mudah ditemukan. Saya apalagi KPK tidak hanya menggunakan Undang-Undang Tipikor, tetapi juga menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Mengundang para pihak yang kami duga mengetahui pokok persoalannya untuk dilakukan klarifikasi. Bagaimana mekanisme untuk Ancol mengembalikan pinjaman Bank DKI ke depannya? Jangan mengumbar-umbar uang yang tidak perlu gitu loh. Kalau itu Utang 1,2 triliun Ancol cuma akal-akalan. Arief Puyono, Anies sudah kelar 2022, nanti jadi beban buat penggantinya. Pinjaman 1,2 triliun pengelola Jaya Ancol ke Bank DKI terus menuai sorotan. Pinjaman ini diajukan saat sedang ramai sorotan terhadap event Formula E yang akan digelar di kawasan Ancol. Pinjaman itu pun ikut disoroti politikus Partai Gerindra Arief Puyono. Menurut dia, pinjaman 1,2 triliun Ancol itu cuma akal-akalan. Masa jabatan Anies Baswedan, Arief mengaku khawatir jika akan menjadi beban untuk Pemprov DKI selanjutnya setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir. Katanya Jakpro mau nyewa lahan Ancol untuk Formula E, terus pengelolaan Ancol pinjam duit 1,2 triliun untuk bangun sirkuit Ancol terus disewakan dan sistem bagi hasil dengan Jakpro. Dari jual tiket, ini mah cuma mau ngakalin kali ya. Abu Nawas ini namanya, tulis Aryo. Dia pun mengingatkan bahwa jabatan Anies Baswedan akan berakhir tahun 2022. Awas 2022 ini Anies Baswedan kelar masa jabatannya, jangan sampai jadi beban buat penggantinya. Jangan sampai manajemen Jakpro dan Ancol nanti merikuk ke sel kejaksaan, ungkap Arief Puyono. Sebelumnya pihak Jaya Ancol menyampaikan pinjaman tersebut tidak terkait dengan Formula E berdasarkan laporan di Keterbukaan Informasi BEI. Minggu 2 Januari 2022 terlihat pembangunan Jaya Ancol atau TBK PJAA mendapatkan pinjaman 905 miliar dari Bank DKI. Sebagian besar dana pinjaman akan digunakan untuk pelunasan refinancing obligasi yang akan jatuh tempo pada Februari 2022. Rinciannya nilai kredit 389 miliar untuk kredit modal kerja atau KMK dengan jangka waktu kredit 1 tahun. Untuk modal kerja roll over setiap tahun. Status kredit sudah tanda tangan pada 16 September 2021. Kemudian nilai kredit 516 miliar rupiah untuk jenis kredit investasi atau KI dengan jangka waktu kredit 9 tahun yang digunakan untuk refinancing obligasi atau PUP 2 tahap 2 seri A sebesar 516 miliar yang akan jatuh tempo pada Februari 2022. Direksi menjelaskan bahwa pinjaman tersebut didesain secara deal antara Bank DKI dan leaders lain. Namun dalam diskusi dengan para leader, maka DKI akan menyerap dahulu porsi pembiayaan kredit investasi 516 miliar rupiah yang bisa di sell down ke lenders lainnya. Alasan bukan Bank DKI ikut dalam klub deal ini karena sudah terjalin kerjasama yang cukup lama dengan Bank DKI. Bank DKI menawarkan struktur pinjaman jangka panjang dengan suku bunga yang kompetitif, kolaborasi dalam bidang pemasaran digital, dan bagian dari sinergi BUMD. Selanjutnya, PJAA menjelaskan soal kemampuan bayar perseroan terhadap pelunasan obligasi yang akan jatuh tempo pada Februari 2022. Penjelasan PJAA itu, the refinancing ini dilakukan perusahaan dalam rangka reprofiling hutang jangka pendek menjadi jangka panjang, sehingga akan memperkuat cash flow jangka panjang yang lebih stabil. Ancol tegaskan tak ada pinjaman untuk Formula E. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Usyair Syahali, sebelumnya memastikan tidak ada anggaran dari pinjaman Bank DKI untuk pembangunan infrastruktur Formula E. Lahan yang akan digunakan dalam ajang balap mobil listrik itu akan disewa PT Jakarta Propetindo atau Jakpro. Dan untuk Formula E dilakukan oleh Jakpro, kita hanya lahan dan sistemnya P2B, business to business.
Japura akan menyewa ke kita, kemudian ada mekanisme tiketing, bagi hasil, dan sebagainya, kata Sahir dalam rapat Komisi B DPRD pada Selasa. Jadi yang kita perlu kami tegaskan sekali lagi ke Pak Paras dan Pak Ibu semuanya, bahwa kita komitmen tidak memakai dana pinjaman untuk Formula E, tegasnya. Dia menuturkan jumlah pengunjung Ancol menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Ketiadaan pengunjung itu kemudian berdampak langsung terhadap keuangan destinasi wisata favorit Jakarta itu. Untuk itu, Ibu Sahir, Ancol melakukan pinjaman kepada Bank DKI untuk kegiatan operasional sekaligus mengatur cash flow perusahaan. Untuk periode 2022-2023, Sahir menyebutkan rencana pinjaman dari Bank DKI akan digunakan untuk revitalisasi dan inovasi Ancol. Nilainya mencapai 334 miliar. Namun angka 334 miliar rupiah itu masih dalam tahap kajian di kita, kata dia dikutip dari merdeka.com.